الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Anak-anak santri untuk pesantren Al-Fauzan, santri untuk pesantren Al-Fauzan di lembaga tahfiz, asatidzah, alhamdulillah kita lanjutkan kembali. Masih semangat ya? Masih semangat terus. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita, dan memang ya agak sedikit berat. Jadi bukan hanya membacanya, tapi memahami dari apa yang ada di buku ini tidak semua orang bisa. Jadi mungkin hanya mendengar saja apa yang dijelaskan itu berat, apalagi membacanya. Ya. Mungkin bisa kita ulangi dari apa yang sudah kita pelajari dari mulai bab pertama, yaitu tentang fadlul Quran wa ahluhu wa dhammul mufassirin fi tilawatihi. Di bab pertama kita sudah mempelajari tentang fadilah-fadilah Al-Quran, bagaimana pentingnya membaca Al-Quran, bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi penolong kita, bisa menjadi petunjuk, bisa memimpin kita semua dengan fadilah-fadilahnya. Dan kemudian Zammu tilawatil ghafilin, yaitu bagaimana tentang orang yang membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, atau membaca Al-Quran tapi tidak memahaminya, tidak sesuai dengan apa yang dibaca. Ghafil di sini atau orang yang tidak membaca Al-Quran sama sekali dan menjauhi Al-Quran. Nah, kemudian yang di bab 2 yaitu tentang zahir adab tilawah, itu dalam bab di mana sifat zahir yang harus dilakukan oleh seseorang untuk membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu tentang bagaimana keadaan membaca, kemudian yang kedua tentang bagaimana kadar atau ukuran orang membaca Al-Quran sebaiknya berapa, kemudian bagaimana pembagian dalam pembacaan Al-Quran itu, yang 1 juz, 2 juz, 1 surat, 2 surat, 3 surat, dan seterusnya. Kemudian dalam penulisan Al-Quran, dalam penulisan mushaf, kemudian bagaimana membaca dengan tartil, bagaimana menangis saat membaca Al-Quran, kemudian bagaimana menjaga atau memelihara atas hak-hak yang ada pada ayat-ayat sesuai dengan pemahamannya. Yang ke-8 yaitu bagaimana membaca dalam awalannya. Yang ke-9
batin. Yang bab ketiga yaitu tentang amal batin fit tilawah. Meskipun judulnya saja, kalau kita baca judul yang di belakang ini susah sekali perhatian, apalagi isinya. Ya, coba bisa dilihat di belakang Fitris itu yang sudah kita baca itu, ya, dari mulai bab 1, nah, kemudian bab 2 dalam zahir adab tilawah, kemudian bab 3 yang sekarang kita pelajari yaitu fi a'malil batin fit tilawah. Nah, ini lebih berat lagi, kelasnya lebih meningkat lagi karena berurusan dengan batin, berurusan dengan hal-hal yang batin. Ya. Nah, kemudian yang pertama yaitu bagaimana memahami keagungan firman Allah Al-Quran ini sebagai firman, sebagaimana kita memahami sifat-sifat Allah, yaitu mempunyai sifat kalam yang bersifat qadim, yaitu firman yang terdahulu, yang tidak sama dengan ucapan manusia. Nah, orang-orang terdahulu yang tidak percaya dengan Al-Quran mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Ya, ini adalah ucapan manusia saja, gitu kan? Maka tetapi Al-Quran membantah in huwa illa wahyun yuha 'allamahu syadidul quwa. Nah, kemudian bagaimana ta'zim, mengagungkan Allah sebagai mutakalim, sebagai zat yang menurunkan Al-Quran ini dengan memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad, Al-Quran sebagai wahyu, sebagai mukjizat. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bagaimana menghadirkan hati dan meninggalkan hadisun nafs. Hadisun nafs ini khayalan atau semacam pikiran-pikiran yang melayang-layang di saat membaca Al-Quran. Ya, tentunya menghadirkan hati dan meninggalkan khayalan ini berat kalau tidak paham. Faham saja itu masih berat. Faham saja itu terkadang belum bisa untuk belum bisa untuk khusyuk, hudur. Ya, kamu faham baca Al-Quran dengan kosakata yang ada, dengan itu belum tentu hudur, belum tentu bisa khusyuk membaca. Apalagi nggak paham, tambah susah lagi. Meskipun sebenarnya bisa, artinya walaupun tidak paham, kalian tetap membaca dengan hikmat, tetap membaca dengan khudu, itu bisa. Cuman namanya qalb itu biasanya disentuh dengan pemahaman, disentuh dengan suatu ungkapan yang bisa dimengerti oleh akal, kemudian masuk ke dalam hati, gitu ya. Ini sehingga yang namanya hudurul qalb itu memang biasanya harus difahami dulu. Nah, kemudian tadabbur, apalagi ini bukan hanya pemahaman, tapi ada masuk penghayatan. Sudah masuk penghayatan, sudah masuk bagaimana kita menghayati ayat-ayat Al-Quran. Yang kelima yaitu tafahum. Tafahum di sini belajar
bagaimana kita bisa memahami apa yang ada di dalam Al-Quran, termasuk mempelajari kitab-kitab yang ada di dalam pesantren, ya, kitab-kitab kuning, Nahwu, Shorof. Ini adalah semua upaya untuk tafahum, semua upaya untuk bisa memahami Al-Quran, ya, keilmuan yang di dalam Al-Quran dengan baik. Nah, kemudian yang keenam yaitu takhalli an mawani'il fahm. Kemarin sudah kita bahas ini, ya. Bagaimana supaya tidak mendapatkan kesalahan atau tidak mendapatkan salah paham dalam membaca Al-Quran. Ini sudah kita baca kemarin. Kemudian bagaimana taksis, ini kita coba kita baca lagi tentang taksis. Bagaimana mengkhususkan hal-hal yang ada di dalam Al-Quran. Coba dilihat di halaman 35. Halaman 35. Ini kita ulang lagi supaya bisa memahaminya. Jadi yang dimaksud dengan taksis itu bahwa ayyuqaddiru annahu maqsud bi kulli khitab fil Qur'an fa in sami'a amran aw nahyan qaddara annahu al-manhi wal ma'mur wa in sami'a wa'dan aw wa'idan fa kamithli dzalika. Jadi bisa sadar atau bisa mengerti dalam hal-hal yang yang ini adalah perintah, ini adalah larangan, ini adalah ancaman. Ya, tentunya harus difahami dengan dengan pemahaman. Nggak bisa kalau taksis ini kalau nggak paham. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang yang rukuk, bukan rokok bersama orang yang rokok. Rukuklah bersama dengan orang yang rukuk. Maksudnya apa? Rukuk bersama orang rukuk ini adalah sujud jamaah, perintah berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Nah, kemudian dalam ayat-ayat yang melarang misalnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ila al-hukam. Misalnya, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Tidak boleh mengambil harta atau hak milik orang lain dengan batil, memakan milik orang lain dengan kebatilan. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kutiba diwajibkan, berarti perintah. Nah, di sini taksis ini mengerti maksudnya, yang mengira-ngira atau menetapkan maksud bahwasanya oh ini ayat ini untuk perintah, oh ayat ini untuk larangan, oh ayat ini untuk. Nah, ini mungkin anak pesantren sudah mulai harus ini, yang dan sudah belajar sedikit-sedikit bahasa Arab, sudah belajar sedikit-sedikit kitab, sehingga kalau ketemu baca Al-Quran diangan-angan, oh ini perintah, oh ini larangan, oh ini fi'il amr, oh ini fi'il nahi. Nah, sehingga bisa sedikit-sedikit sambil belajar mengenai ini taksis. Wa in sami'a qisasul awwalin wal anbiya 'alima anna as-sam'a ghairu maqsud wa innamal maqsud liya'tabira bihi wa liya'khudha min tadha'ifi ma yahtaju ilayhi fama min qissatin fil Qur'an wa illa wasiyaku li fa'idatin fi haqqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi. Jadi ketika ada misalkan cerita-cerita, mendengar kisah-kisah orang-orang terdahulu, qisasul awwalin, kisah-kisah orang terdahulu, wal anbiya dan para nabi.
qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tentang misalnya kaum Ad, tentang kaum Tsamud, tentang Nabi Yusuf, Nabi Soleh, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa. Itu banyak sekali dalam kisah-kisah yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka maksud dari apa yang ada di dalam kisah-kisah ini pada dasarnya adalah untuk mengambil ibarat. Untuk mengambil apa? Ibarat. Ibarat itu apa? Ibarat itu adalah pelajaran. Untuk mengambil pelajaran. Untuk mengambil pelajaran. Nah, jadi untuk mengambil pelajaran yang mana dengan ayat-ayat ini kita harus memahami dan mengerti apa yang ada di dalam ayat-ayat ini. Artinya jangan sampai melakukan kekafiran, melakukan perusakan, melakukan ketidakadilan, kezaliman sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu sehingga mereka tertimpa adab, tertimpa bencana, tertimpa malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kaum Lut yang melakukan homoseksual atau lesbian itu ditimpa dengan azab dibalik tanahnya itu dibalik. Waja'ala 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim, dan kami hujani mereka dengan bebatuan dengan api. Nah, kemudian termasuk Fir'aun dan juga raja-raja terdahulu yang zalim, yang tidak percaya kepada Nabi, kemudian memusuhi, dan sehingga itu semua bisa menyebabkan kehancuran. Maka kita ambil pelajaran, kita ambil yang namanya ibrah. Walidzalika qala ta'ala ma nuthabbitu bihi fu'adak falyuqaddirul 'abdu anna Allah thabata fu'adahu bima yakussuhu 'alaihi min aqwalil anbiya wa sabrihim 'alal idza wa thabatihim fid din li intidhari nasrullah ta'ala. Jadi apa yang ada di dalam cerita-cerita Al-Qur'an ini sebenarnya adalah supaya Nabi Muhammad itu tetap sabar. Nah, begitu juga kita umatnya harus tetap sabar meskipun banyak masalah gitu kan, banyak cobaan, banyak persoalan-persoalan dalam hidup, maka harus bersabar, harus menunggu yang namanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang ada di dalam kisah-kisah para nabi terdahulu, itu merupakan suatu ibarat, suatu pelajaran, sehingga di dalam Al-Quran ini terdapat banyak kisah-kisah, banyak cerita-cerita tentang para nabi, para rasul, ulama, para aulia, para salihin. Dengan cerita-cerita itu kita bisa mengambil pelajaran sehingga bisa menjadi orang yang sabar dan bisa menjadi orang yang baik di dalam kehidupan ini. Wa kaifa la yuqaddiru hadza wal Qur'an ma anzala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khassatan bal huwa shifaa wa hudan wa rahmatun wa nurun lil alamin. Bagaimana tidak bisa mengambil kadar atau mengambil perkiraan bahwasanya Al-Qur'an ini adalah diturunkan
untuk Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah sebagai obat, sebagai petunjuk, sebagai rahmat, wa nurun lil alamin, yang menjadi cahaya bagi alam semesta. Walidzalika amara Allah Ta'ala al-kafat bisyukri ni'matil kitab, faqala ta'ala wa dhkur ni'matallahi 'alaikum wa ma anzala 'alaikum minal kitabi wal hikmati ya'idukum bihi laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum afala ta'qilun wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim kadzalika yadribu Allahu lin-nasi amsalahum wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum hadza basairu lin-nasi wa hudan wa rahmatun liqaumin yuqinun hadza bayanun lin-nasi wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, adalah suatu nasihat yang bisa diambil pelajarannya oleh umat manusia, khususnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa idza qasada bil khitab jami'in nas faqad qasada al ahad. Ini sudah saya sampaikan kemarin, ini saya tekankan supaya bisa dimengerti lebih lanjut. Jadi kalau ada di Al-Quran itu untuk orang banyak, itu sebenarnya untuk individu. Nah, kamu harus merasa itu adalah ini untuk saya. Fahadal qari al-wahid maksudun famalah wa lisa'ilin nas. Fal-qadir annahu maksud qala Allah Ta'ala wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'udhirakum bihi wa man balagh. Dan diturunkan Al-Quran, diwahyukan Al-Quran kepada saya, kata di dalam Al-Quran redaksinya ini Nabi Muhammad berkata wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'udhirakum, untuk memberikan peringatan bagi kalian, wa man balagh, dan barang siapa yang tersampaikan risalah Al-Quran ini. Qala Muhammadun ibnu Ka'ab al-Qurdi, man balaghul Qur'an fa ka'annama kallama Allah. Barang siapa yang sampai kepadanya Al-Quran, fa ka'annama kallama Allah, maka seakan-akan Allah itu sedang berbicaranya kepada orang itu. Maksudnya apa sih sampai? Sampai itu maksudnya paham, mengerti apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka harus mempelajari dengan betul apa yang di dalam Al-Quran. Kalau kamu ingin menjadi orang yang seakan-akan bisa bicara kepada Allah dengan firman Allah, maka harus paham betul. Kalau tidak paham gimana sampai, gitu ya. Man balaghul Quran, barang siapa yang sampai kepadanya Al-Quran, faka'annama kallama Allah, seakan-akan dia diajak bicara oleh Allah. Wa idza qadara dzalika lam yattakhid dirasatul Qur'an amalahu bal yaqra'uhu kama yaqra'ul abdul kitab mawlahu alladzi katabahu. Jadi kalau tahu seperti itu, maka belajar Al-Quran ini tidak dijadikan kepentingan atau tidak dijadikan seperti mencari duit, gitu ya. Tapi itu dijadikan suatu amalan yang digunakan untuk membaca, kemudian seseorang itu membacanya dengan baik, seperti kita membaca ya, ungkapan-ungkapan yang ada di dalam kitab-kitab untuk memahami sesuatu. Dalam ilmu itu kita paham liyata'ammalahu wa ya'malu bimuqtadha, untuk dipelajari dan untuk diamalkan apa-apa yang ada di dalamnya. Walidzalika qala ba'dul ulama hadzal Qur'an, ini adalah Qur'an, ulama berkata adalah rasail, adalah seperti surat, seperti SMS yang datang kepada kita yang dari Allah, dengan semua yang didatangkan kepada kita untuk kita tadabburi, untuk kita hayati dalam sholat-sholatnya, dalam sholat-sholat kita, dalam sikap-sikap kita, dalam kesendiriannya,
dikerjakan. Kita lanjutkan, kemarin juga sudah kita bahas tentang ta'assur, bagaimana Al-Quran ini menjadi efek bagi diri kita, atau efek sehingga apa yang kita baca itu kemudian bisa merubah sikap hidup kita. Yang dulunya tidak baik bisa menjadi baik, gitu kan? Yang dulunya tidak bisa menahan amarah, kemudian bisa menahan amarah, tidak bisa sabar, kemudian bisa sabar, dan seterusnya. Nah, ini sudah kita baca kemarin, kita lanjutkan langsung di poin yang ke-8, masih 8. Ta'assur, panjang sekali ya, dan sudah kita baca kemarin. Yang belum masuk di halaman 38. Walidzalika qila, dan oleh karena itu dikatakan innaman lam yakun muttasifan bi akhlaqil Qur'an fa idza qara'a al-Qur'an nada Allah ta'ala malaka wa kalami wa anta mu'ridun anni da'an ka kalami in lam tatub ilayya. Ini sudah kita baca juga kemarin ya. Barang siapa yang tidak membaca Al-Quran tapi tidak bisa bersikap dengan apa yang ada dengan sikap yang di dalam Al-Quran. Artinya orang dia ahli qiraat, tahfidz, anak tahfidz. Tapi perilakunya kotor, buruk. Nah, ini berarti bertentangan gitu kan. Apa yang dibaca dengan apa yang menjadi perilakunya ini tidak sesuai, sehingga Allah berkata malaka wali kalami wa anta mu'ridun anni dan anka kalami, katanya. Buat apa ada itu? Kalau kamu berbuat seperti itu, berbuat buruk, ya. Tapi kok ada firmanku di dalam diri kamu hafal, kamu membaca firmanku. Wantamu itu ani, tapi kamu mu'rid, kamu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Ya, mu'ridun ani, maksiat, berkata kotor, kemudian ya, kalau Al-Quran ini menyuruh berkata lemah lembut, berkata yang sopan, gitu kan, menghormati yang orang lain. Nah, kamu malah sebaliknya, maka mu'ridun kata Allah, artinya bertentangan. Allah berfirman, da'an kakalan, sudah tinggalkan saja kalam. In lam tatub ilayya, kalau kamu tidak bisa tobat kepada Allah. Nah, kemudian walidzalika qala Yusuf ibn Asbat inni la ahamma bi qira'atil Qur'an fa idza dzakartu ma fihi khasyitul maqfa dalala tasbih wal istighfar wal mu'rid anil amal bihi urida bi qawlihi wa nabadhuhu wa ra'adhuhum washtaru bihi thamanan qalilan fa bi'sa ma yashtarun. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'an ma talafta alaihi qulubukum wala natlahu juludukum fa idza talaftum falastum taqra'una. Jadi bacalah Al-Quran yang mana itu bisa merubah kepribadian, merubah sikap. Kalau itu bisa menyentuh hatimu dan bisa menjadikan diri kamu lebih baik. Kalau itu belum bisa menjadikan kamu lebih baik, maka sebenarnya kamu belum membaca Al-Quran. Nah,
sejati membaca Al-Quran. Ya sudah membaca tapi belum, hakikatnya belum membaca. Paham maksudnya? Artinya kalau orang membaca Al-Quran tapi kok kelakuannya tidak benar, berarti sejatinya dia belum membaca Al-Quran. Sejatinya dia belum membaca Al-Quran. Wa fi ba'diha fa idza talaftum faqumu anhu qala Allah ta'ala alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi orang-orang itu ketika dibacakan Al-Quran disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, hatinya bergetar. Sama ketika orang yang saling mencinta disebutkan nama yang mencintainya, pasti akan selalu antusias. Ya, seperti kisahnya Laila Majnun. Majnun ini orang yang gila sama Laila. Kalau Majnun ini disebut nama Laila, maka Majnun ini akan terus tergila-gila. Sama seperti kita ketika kita disebut nama Allah, kita akan bergetar hati, merasakan sesuatu yang berbeda. Itu adalah Allah, Tuhan kita, yang menciptakan kita, yang memberikan semua yang ada dalam kehidupan kita, yang mengasihi kita, menyayangi kita. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, zadatuhum imanan, maka imannya bertambah. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan orang-orang itu ya, kepada Tuhan mereka, kepada Allah bertawakal. Artinya pasrah, memasrahkan dirinya, gitu ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna ahsanan nasi sautan fil Qur'an alladhi idza sami'ahu yaqra'u ayatu annahu yakhsha Allah ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi Qur'an min ahadin ashha mimman yakhsha Allah azza wa jalla. Fal Qur'an yuradu la istijlab hadhihi al-ahwal ila al-qalbi wal 'amal bihi wa illa fal تحريك اللسان بحروفه خفيفا. ولذلك قال بعض وقرأ القرآن على شيخه ثم رجعت لأقرأ ثانيا فاتهمني وقال جعلت القراءة علي عملا اذهب فاقرأ على الله عز وجل فانظر بماذا يأمرك وماذا ينهاك. Ini termasuk masih hubungannya dengan ta'assur, dengan efek yang mana kalau kita betul-betul memahami dan betul-betul menghayati, tentunya akan ada efek, akan ada pengaruh dalam kehidupan kita. Ya, sebelum masuk kelas ta'assur itu juga harus masuk kelas pemahaman tadabbur betul-betulnya. Walidzalika qala wa bihadza kana asy-syarh wal sahabah radhiyallahu anhum fil ahwal wal a'mal. فمات رسول الله عن 20,000 من الصحابة لم يحفظوا القرآن منهم إلا 6 اختلفت في 2 منهم وكان أكثرهم يحفظ السورة والسورتين وكان الذي يحفظ البقرة والأنعام من علمائهم. ولما جاء واحد يتعلم القرآن فانتهى إلى قوله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره قال yakfi hada wa insarafa faqala sallallahu alaihi wasallam insarafa rajulu wa huwa faqihun. Jadi ketika belajar Al-Quran mendapatkan ungkapan barang siapa yang beramal dengan amalan satu kecil, sesuatu amalan yang sangat kecil semacam biji zarah, dia akan melihatnya nanti di hari kiamat ya, dan barang siapa yang
memandangkan sesuatu yang kecil, perbuatan buruk, maka dia akan melihatnya di hari kiamat. Kebaikan akan dilihat sekecil apapun, ya keburukan akan dilihat sekecil apapun. Jadi artinya di sini pengaruh. Jangan sampai kita melakukan perbuatan buruk dengan meremehkan kecil saja, dosa kecil. Dan juga jangan segan-segan untuk berbuat baik walaupun itu kecil. Walaupun kamu bertemu dengan kawanmu senyum, ketemu dengan senyum dengan kawan itu kecil tapi akan dilihat. Kamu berbuat baik pada kawan akan dilihat. Wa innamal azizu mithlu tilkal hala allati min Allah azza wa jalla biha ala qalbil mu'min aqib uqaiba fahmul ayat. Fa amma mujarrad harakatul lisan fa qalilul jadwa bal at-tali bil lisan al-mu'rid 'anil amal jahilun bi an yakuna huwal murad bi qouli ta'ala wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang enggan dalam mengingatku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang susah, yang berat. Al-Quran ini pengingat. Pengingat ini harus diingat dengan difahami, dimengerti. Maka harus dipelajari. Barang siapa yang tidak mau belajar, tidak mau mengerti, maka hidupnya akan susah, hidupnya akan berat di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Wa nahsyuruhu, dan akan dikumpulkan di hari kiamat dengan keadaan buta karena tidak punya cahaya. Tidak punya cahaya. Bagaimana dia bisa melihat orang dia tidak punya cahaya? Wa biqouli azza wa jalla kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa tilawatul Qur'an haqqun tilawati huwa ayyasharika fihi al-lisan wal aqlu wal qalbu. Ya kan ini saya ulang karena penting. Jadi baca Al-Quran itu harus dengan lisan, ya kan? Harus dengan akal dan harus dengan hati. Jadi lisan ini bergerak, mulut untuk membaca dengan suaranya, ya kan? Akal memahami apa yang ada di dalam tulisan, ya tentunya dengan belajar sedikit demi sedikit, ya, untuk bisa memahami Al-Quran. Wal qalb, dan qalb ini menyadari dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ini, dari pelajaran-pelajarannya, dari peringatan-peringatannya. Fahadul lisan tasahih, maka tugasnya lisan itu hanyalah membenarkan bacaan-bacaan, huruf-huruf bitartil, dengan tartil. Wahadul akli tafsirul ma'ani, dan tugasnya akal adalah menafsirkan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran, dan tugasnya hati untuk mengambil pelajaran, untuk berpengaruh, menjadi pengaruh dalam kehidupan, bil insijari wal ihtimad, dalam hal-hal yang bersifat dilarang atau diperintah, maka ada pengaruhnya. Wal lisan yurattil, maka lisan itu melakukan tartil, membaca dengan baik dan benar, dan akal menerjemahkan apa yang ada di dalam bacaan itu, dan hati sadar dan mencerahkan dirinya dengan pengaruh-pengaruh apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang ke-9, at-taraqi. Taraqi makna aslinya yaitu bagaimana bisa memperbaiki diri atau menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang lebih sadar
ya, yang lebih sadar, lebih sabar, lebih santun, lebih penyayang, lebih dari sebelumnya, itu taroki. Jadi Al-Quran ini bisa untuk menjadi taroki, bisa menjadi untuk upgrade. Kalau bahasa kalian di game itu upgrade, bisa untuk mengupgrade, istilahnya apa namanya, diri kita bisa di-upgrade. Ya, yang belum punya perisai, dikasih perisai. Kalau main game kan kamu harus ada perisainya, harus ada weaponnya, kan harus ada, ya, mubarok. Nah, main game terus ya. Begitupun Al-Quran. Al-Quran ini ibaratnya kamu sedang main Fire, Mobile Legend. Itu perlu yang namanya weapon, perlu yang namanya apa namanya, features. Paham nggak features kan? Ada fiturnya, ada weaponnya, ada apa namanya, punya bomnya, punya ini ada. Ya, ini taroki, taroki. Wa ani bihi ayyatarab wa ila ayyasma'al kalam min Allah azza wa jalla la min nafsihi. Fadarajatul qira'ati salasun adnaha an yuqaddira al-'abdu ka'annahu yaqra'uhu 'ala Allah azza wa jalla waqifan baina yadayhi. Jadi seakan-akan kami membaca Al-Quran ini langsung berhadapan dengan Allah, ya, langsung berhadapan dengan Allah secara langsung. Wa huwa nadhirun ilaihi wa mustami'un minhu. Dan Allah sedang melihat kamu dan mendengarkan apa yang kamu baca. Fayakunu haluhu inda hadha takdir as-su'al wa tamallu wa tadarru wal ibtihad. Coba seandainya siapa namanya? Coba yang menjadi korban ini. Kevin diundang Presiden Jokowi untuk menjadi qari Quran di Istana Negara. Coba kira-kira apa kamu yang akan kamu persiapkan? Wah, cari baju yang paling bagus mana? Cari, wah, ini pun sudah tak serang apa? Ya pasti akan ada persiapan seperti itu, ya kan? Itu siapa presiden itu? Presiden itu siapa manusia? Ini Allah. Maka dengan ini semua kamu harus menyiapkan segala hal, ya, sebelum membaca Al-Quran ini dengan sebaik-baiknya, gitu kan? Dengan persiapan yang penuh kesadaran bahwa kita akan membaca ini kepada Allah langsung, gitu. Ya. Tamaluk di sini Imam Ghazali memberikan arti tamaluk. Tamaluk ini macet, gak karuan ya bahasa Jawa ini, macet tenanan tamaluk itu. Kalau perempuan ya gak garu-garuan pakai hukum yang paling cantik, pakai wedak yang paling mahal, lipstick yang paling mahal. Itu namanya tamaluk. Jadi seakan-akan betul-betul menyiapkan diri supaya bagus gitu di hadapan Allah. Al-thaniyah ayyashhada bi qalbihi ka'anna Allah azza wa jalla yarahu wa yukhatibuhu bi alqafihi wa yunajihi bi an'ami wa ihsanihi fa maqamuhu al-haya' wa ta'zim wal isra' wal fahr. Jadi derajat yang kedua yaitu kalau tidak bisa semacam tadi, hendaknya paling tidak bisa mengerti bahwasanya Allah itu akan melihat, akan bersaksi, ya, seakan-akan Allah melihatnya, kemudian seakan-akan Allah mengajaknya dia bicara, ya, dengan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam dirinya, ya. Maka malu, artinya kita malu supaya betul-betul ta'zim kepada Al-Quran dalam membaca Al-Quran dan mendengarkan dan memahami apa yang ada di dalam Al-Quran. Ini bagaimana kita bisa mengupgrade diri gitu ya. Nah kemudian derajat yang ketiga yaitu
ayam fil kalam al-mutakallim wa fil kalimat as-sifat wa la yanzur ila nafsihi wa ila qiraatihi. Jadi tidak melihat pada saya membacanya bagus, saya hafal cepat. Kawan saya tidak bisa hafal cepat, saya hafalnya cepat, saya bacanya bagus. Nah ini hal seperti ini harus dihilangkan. Karena yang kamu lihat itu harusnya yang kamu anggap itu bahwa ini adalah kalammu, ini adalah firman Allah. Maka jangan sampai melihat pada diri kamu sendiri, pada bacaan kamu, atau pada nikmat-nikmat yang berhubungan dengan kamu. Min haitsu innahu mun'amun 'alaihi. Bal yakunu maqsudul ham 'ala al-mutakallim mawquful fikra 'alaihi ka'annahu mustaqbil bimusyahadatil mutakallim an ghairihi. Jadi tidak menghiraukan yang lain. Yang saya hiraukan adalah ini adalah firman Allah, saya baca dengan sungguh-sungguh. Terserah orang mau mengatakan saya bacaan saya baik atau buruk, yang penting ini adalah firman Allah, saya baca dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Wa hadhihi darajatul muqarribin wa ma qablahu darajatu ashabul yamin wa ma kharaja an hadza fa huwa darajatul ghafilin. Nah, kalau ada yang tiga hal tadi yang disebutkan, ini adalah termasuk derajatnya para muqarribin, dan juga sebelumnya adalah ashabul yamin, dan yang tidak seperti ini maka termasuk darajatul ghafilin, orang-orang yang lengah. Artinya apa? Kalau kamu baca Al-Quran salah-salah, senting moto, biar gak dimarahin Ustaz, itu sudah lah. Itu artinya apa ya? Ya ghafil, artinya apa? Artinya tidak sungguh-sungguh bacanya, hanya karena peraturan, hanya karena apa namanya, sesuatu yang nanti kalau tidak dilakukan akan mendapat bahaya. Nah itu nggak sungguh-sungguh, maka termasuk ghafil nanti, termasuk ghafil. Wa'alid darajah mulia Akbar Ja'far Ibn Muhammad As-Sadiq radhiyallahu anhu qala wallahi laqad tajalla Allah azza wa jalla li khalqi fi kalam walakinnahum la yubsirun. Jadi dari tentang derajat yang pertama ini, para sahabat mengatakan Allah itu telah menampakkan keagungannya pada makhluknya, pada firman-Nya, akan tetapi manusia itu tidak bisa melihat. Walakinna la yubsirun. Wa qala aidan faqad sa'alu an halatin wa haqqatu fi salatin hatta farra mansiyatan alayhi falamma suryanu qila lahu fi dhalika faqala ma ziltu uraddidul ayah ala qalbi hatta sami'tuha min al-mutakallim biha falam yazbut jismi limu'ayanati qadri. Jadi saking bergetarnya hati itu sampai pingsan membaca ayat-ayat Al-Quran ini, sehingga seakan-akan memang bertemu langsung kepada Allah. Jadi derajatnya itu sudah muqarrabin, sudah betul-betul dekat sekali kepada Allah. Famisli hadhihi darajah tu'azzam halawah wa ladzatul munajah. Walidzalika qala ba'du hukama kuntu aqra'ul Qur'an fala ajidu lahu halawatan hatta talawtu ka'anni asma'u min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatluhu ala ashabi thumma rafa'tu ila maqamin fawqihi kuntu atluhu ka'anni asma'uhu min Jibril alaihi salam yulqihi ala Rasulillah thumma ja'a Allah bi manzilatin ukhra fa ana al-an asma'u min al-mutakallim bihi fa 'indaha wajadtu laha laddah wa na'iman la asbiru anhu. Jadi seakan-akan ulama ini mengatakan ya, seakan-akan dia membaca itu langsung kepada Allah. Setelah dibayangkan dia membaca di hadapan Rasulullah, kemudian di hadapan malaikat Jibril, kemudian di hadapan Allah secara langsung,
Nah kemudian dia baru bisa mendapatkan kenikmatan halal. Fala ajidu lahu halal hatta taraktu ka'an asma'ahu min Rasulillah. Jadi dia mengungkapkan sampai saya menganggap atau seakan-akan saya mendengarkan Al-Quran ini langsung dari Rasul. Kemudian langsung dari malaikat Jibril, kemudian langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang tidak bisa tertagih kenikmatan. La asli. Wa qala Utsman wa Hudzaifah radhiyallahu anhu, "Law tahharat al-qulub lam tashba' min qira'atil Qur'an." Ini kata Utsman bin Affan dan sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu. Seandainya hati manusia itu suci, seandainya hati manusia itu bersih, ya, maka tidak akan pernah puas dalam membaca Al-Quran. Artinya 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, sampai 24 jam itu tidak cukup untuk baca Al-Quran seandainya hati orang itu bersih. Kata Utsman bin Affan dan sahabat Hudzaifah ibnu Yaman. Ya. Wa inna maqalu dzalika li'annaha min taharati tatarqa ila musyahadatil mutakallim fil kalam. Kenapa beliau sampai berkata seperti itu? Karena kesucian hati itu bisa mengangkat atau bisa meningkatkan derajat sampai pada kesaksian atau penyaksian kepada Allah dalam kalamnya, dalam firman-Nya. Walidzalika qala Tsabit al-Banna, kabadatil Qur'an 20 sana wa tana'amtu bihi 20 sana. Saya belajar Al-Quran ini 20 tahun, ya, kata kabat tuh bersusah payah untuk belajar Al-Quran ini selama 20 tahun. Nah, ini contoh ulama ini bersusah payah belajar Al-Quran aja itu memahaminya untuk mengerti 20 tahun. Wa tana'amtu bihi 20 sana. Dan saya baru bisa menikmatinya, baru bisa menuai hasilnya itu setelah 20 tahun. Makanya kalau kalian di sini hanya belajar misalnya MTS, hanya apa itu belum apa-apa. Belum apa-apa. Itu belajar Al-Quran ini lama, sampai 20 tahun. Nanti ketika sudah itu baru bisa menuai hasilnya dan mendapatkan hasil yang menarik. Wa bi musyahadatil mutakallim duna ma siwahu yakunu al-'abdu muntasilan li qawli 'azza wa jalla fafirru ila Allah wa li qawli wa la taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar falam yarahu fi kulli shay'in faqad ra'a ghayrahu wa kullu ma yaltafata ilayhi al-'abdu siwa Allah ta'ala tadammana iltifatu shay'an min asy-syirki al-khafi bal at-tauhidul khalis alla yara fi kulli shay'in illa Allah 'azza wa jalla. Jadi sehingga ketika sudah musyahadah, orang kalau sudah mencapai derajat musyahadah, kalau sudah mencapai derajat musyahadah, itu wali. Wali itu kalau Allah mendengarkan doanya pasti dikabulkan. Makanya ada derajat tadi, walikulli darajatin mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma yaf'alun. Artinya kalau orang sudah dekat sama Al-Quran, gitu ya, jangan kamu apa sih ini Al-Quran terus gitu kan. Mungkin dalam hati itu seperti paling saya dapat gitu aja, nggak bisa dapat uang banyak, nggak bisa dapat ini, nggak bisa dapat itu, ya. Jangan tahu kalau orang sudah mendapat derajat muqarrab, sudah upgrade, sudah paling tinggi, musyahadah, itu
dia menjadi wali. Wali itu kalau dia meminta kepada Allah pasti dikabulkan. Man 'ada li waliyan faqad adantu bil harb. Kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yaduhu alladhi yubtishu biha. Jadi seakan-akan Allah dengan wali itu yang dianggap dekat, orang yang muqarrab, orang yang derajatnya sudah mencapai wali, itu apa yang diminta pasti akan dikabulkan. Nah, jangankan harta benda, apa saja kalau sudah mencapai derajat wali itu tentunya dengan apa namanya, dengan akan tetapi biasanya kalau orang sudah mencapai derajat wali itu tidak mau apa-apa, tidak ingin apa-apa, kata hanya ingin dekat kepada Allah. Takutnya kalau diberi apa-apa, diberikan kekayaan, diberikan kayak itu biasanya hilang untung. Sehingga ya Al-Quran ini luar biasa. Kalau sudah upgrade-nya tinggi, tarokinya tinggi, ini menjadi wali betul, ya, menjadi wali betul. Maka ya, selalu di-upgrade. Mungkin sekarang masih gofil, masih dalam keadaan gofil. Tapi nanti bagaimana bisa mengupgrade diri seakan-akan kamu membaca Al-Quran ini dilihat, seakan-akan dilihat. Nah, tapi kalau sudah mencapai derajat, bagaimana kamu membaca itu di hadapan Rasulullah atau di hadapan malaikat Jibril atau di mana, sudah sangat dekat sekali. Muqarrabin, upgrade-nya sudah muqarrabin. Itu weapon-nya sama apa feature-feature-nya itu sudah sangat lengkap sekali, sudah sangat up to date sekali. Ya, sehingga dalam kehidupan ini kamu akan luar biasa, menjadi orang yang luar biasa. Tapi itu tidak mudah, gitu kan? Ya untuk taraqi ini tentunya sudah melewati kelas-kelas yang lain. Seperti tadi itu sudah harus ta'assub, sudah harus apa lagi? Tahsis, sudah harus tadabbur, sudah harus kelas-kelas sebelumnya yang panjang tadi. Ya, berat sekali itu, tidak mudah untuk taraqi, untuk bisa upgrade di level yang tinggi. Ya, kamu main game seperti itu, jadi harus bayar itu, harus bayar. Tapi yang seperti apa namanya pelakunya jadi kamu sendiri dalam kehidupan ini, gitu kan? Itu. Baik, ini yang terakhir, yang nomor 10 adalah at-tabar. Nah, karena nanti tinggal satu bab sedikit, insya Allah masih ada waktu nanti di minggu terakhir. Jadi ini kita tunggu sebelum akhir ya. Selanjutnya itu adalah bab keempat. Itu langsung kita habiskan nanti di pertemuan akhir-akhir. Nah sekarang di amal batin ada yang disebut tabarri. Tabarri ini artinya melepaskan diri dari semua hal yang buruk. Wa anibi ayat tabarra min hawli wa quwwati, termasuk percaya diri, termasuk mengatakan dirinya itu lebih oke, lebih pandai, lebih pintar, lebih kuat hafalannya dan seterusnya. Wal irtifat ila nafsi baidar ridho wa tazkiyah. Ya, antara keriduan dan tazkiyah. Fa idza tala bi ayatil wa'di wal madhi lis-salihin fala yashhadu nafsuhu inda dzalika bal yashhadu al-mu'minina was-siddiqina fiha wa yatasharrafu ila ayyal haqqi Allah azza wa jalla bihim. Wa idza tala ayatul madh wa dhammul usatul mufassirin syahida ala nafsihi hunaka wa qadra annahu mukhatab khaufan wa syafaqah. Ini sama dengan yang saya jelaskan kemarin. Kalau ada ayat-ayat yang berkenaan dengan ayat orang yang beriman, bertakwa, jangan terlalu pede. Saya lah beriman, saya bertakwa. Jangan terlalu pede, siapa kamu? Nah, jangan-jangan masih kafir, jangan-jangan masih munafik.
Jangan-jangan masih fasik, jangan terlalu pede. Ya, jangan terlalu pede. Ini kata Imam Ghazali, ada tabah, jangan terlalu mengatakan kamu sudah masuk dalam kategori bertakwa, sudah mengatakan dalam kategori beriman. Tunggu dulu, masih jauh gitu. Nah, kemudian kalau ada ayat-ayat yang mengenai ancaman dosa, kemudian itu curiga, kamu harus curiga. Jangan-jangan saya ini masih berbuat dosa, jangan-jangan saya ini masih seperti ini, masih seperti itu, gitu ya. Syahida ala nafsi hunaka wa qaddara annahu al-mukhatab wa qaddara annahu al-mukhatab, dan menganggap bahwasanya saya ini adalah orang yang dikenai pembicaraan itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, jangan-jangan saya yang menistakan agama. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Jangan-jangan saya. Kita harus curiga pada diri kami sendiri. Nah, bagaimana bisa lepas dari itu? Saya harus melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seperti ancaman-ancaman yang ada di dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun. Celakalah orang-orang yang sholat. Nah, kalau orang sholat celaka. Yang bagaimana sholatnya? Alladzina hum fi sholatihim sahun. Orang-orang yang lalai dalam sholat. Alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Jadi ayat-ayat yang seperti ini, maka kita harus merasa bahwa kita yang mendapatkan mukhatab, mendapatkan pembicaraan di dalam ayat-ayat seperti ini, gitu ya. Wa qaddara annahu al-mukhatab khaufan wa isfaqan, dengan merasa takut, jangan-jangan saya curiga pada dirinya sendiri. Walidzalika kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqulu Allahumma inni astaghfiruka li dzulmi wa kufri. Jadi sahabat sampai berdoanya seperti Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dalam doanya, Allahumma ya Allah, inni astaghfiruka, aku memohon ampun kepadamu li dzulmi. Nah, ini sahabat ini, sebaik-baik manusia sahabat Rasulullah, kok sampai mengatakan dzulmi, saya zalim, li dzulmi, dalam kezaliman, wa kufri, bahkan kami mengatakan pada kekafiranku. Nah, makanya jangan pede kalau kamu ada ayat-ayat tentang orang kafir itu, paling orang Amerika, orang Cina, orang sana itu kafir. Jangan jauh diri kamu sendiri. Saya ini masih beriman atau tidak, atau masih kafir. Makanya jadi sahabat saja mengatakan waktu free kekafiran, paling tidak kafir nikmat gitu kan. Sudah diberikan sehat, sudah diberikan kekuatan, tidak mau bersyukur. Lawannya syukur itu kufur. Lawannya syukur apa? Kufur. Faqila lahu hadza dzulm fama balul kufr. Ini adalah kezaliman, maka bagaimana tentang kekafiran? Fatalaqahu ta'ala, maka dia membaca firman Allah Ta'ala, innal insana zalumun kafar, sesungguhnya manusia itu sungguh berada dalam kezaliman dan kekafiran. Wa qila li Yusuf ibn Asbad, idza qara'ta al-Qur'an fa bimada taqul? Bimada aqul? Astaghfirullah azza wa jalla min taksiri 70 marrah. Ini ulama, jika kamu membaca Al-Quran, dengan apa kamu berdoa? Bima, dia berkata, saya berdoa dengan beristighfar
beristighfar dari kelengahan atau dari taksir gitu, lengah atau tidak sungguh-sungguh, malas dalam kemalasan ya, beristighfar sebanyak 70 kali. Fa'idha ra'a nafsahu bi surati taksir fil qira'ah kana ru'yatahu sababa qurbihi. Fa'inna man syahida al-bu'd fil qurb lasafa bihi fil khawf hatta yasufu al-khawf ila darajatin ukhra fil qurbi wa ra'ah. Wa man syahida al-qurb fil bu'd makara bihi bil amri alladhi yufdihi ila darajatin ukhra fil bu'd asfal mimma huwa fihi. Wa mahma kana musyahidan nafsahu bi aini ridha sara mahjuban bi nafsihi fa idza jawaza haddul iltifat ila nafsihi wa lam yushahid illa Allah ta'ala fi qira'atihi kasyafa lahu sirrul malakut. Nah, di sini artinya kita diminta untuk merasa jauh supaya mendekat gitu ya. Merasa jauh supaya terus mendekat. Jangan merasa dekat tapi malah menjauh. Jadi merasa dekat kepada Allah, tapi sebenarnya jauh karena banyak maksiat. Tapi seharusnya merasa berdosa karena ingin terus mendekat kepada Allah, ingin terus melaksanakan ketaatan kepada Allah. Jadi harus merasa berdosa, banyak dosanya, sehingga terus bisa meminta ampun, mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai merasa dirinya sudah dekat, ya, tapi memperbanyak dosanya dan merasa tidak berdosa. Jika sudah seperti itu terus, kasyafalau sirrul malakut, maka ya, tingkatannya akan luar biasa, akan dibukakan rahasia malak. Ya, kamu itu nanti akan seperti malaikat, dianggap atau bahkan nanti bisa menjadi tarafnya menjadi wali. Ya, tapi berat, tidak mudah, berat sekali. Qala Abu Sulaiman ad-Darani radhiyallahu anhu, wa'ada ibnu Thawban amallahu an yuftira indahu fa'abqa alaihi hatta al-fajr falaqiyahu akhuhu minal ghad faqala wa'adtani annaka tafṭuru 'indi fa akhlafta faqala lawla mi'adi ma'aka fa'akhbartuka alladhi habisani anka inni lamma shallaitul 'adma qala qultu awtiru qabla an aji'aka li'anni la a'lamu ma yahdusu minal maut falamma kuntu fi du'a minal fitri rafa'tu ila rawdati khadra fiha ma'u zahr minal jannah fama ziltu anzuru ilaiha hatta asbahtu. Jadi ini semacam kehilangan kesadaran sahabat ketika saking terkesima atau saking terbawa perasaan dalam Al-Quran, dalam doanya itu sampai-sampai kehilangan kesadaran. Di sholat witir sampai-sampai subuhnya itu kelewat karena memang luar biasa ya. Hilang akalnya, seakan-akan kehilangan akal. Wa hadhil mukasyafat la takun illa ba'da tabarri an nafsi wa adam al-iltifat ilayya wa ila rawaha. Summa takhassasu hadhil mukasyafat bihasbi ahwal al-mukasyafat mukashif. Fahaisu yadul ayat al-rajab wa yadhibu ala hadhihi al-istibsar tarkashifu lahu suratul jannah wa yushahiduha ka'annahu yaraha ahyanan. Wa in ghalaba alayhi al-khawf kushifa bin-nar hatta yara anwa'a dhalika. Wa dhalika li'anna kalam Allah azza wa jalla yastamilu ala as-sahli al-latif wa ash-shadid al-khusuf wal marju wal mahfuf wa dhalika bihasbi awsafihi. Id minha ar-rahmah wal lutf wal intiqam wal bash wal batsh fa bihasbi musyahadatil kalimat was sifat yatakallafu fi ikhtilaf al-halat wa bihasbi kulli halatin minha yasta'idu lil mukashafat bi amrin munasib tilka al-halat wa huwa id yastahilu an yakuna halat al-mustami' wahidan wal masmu' mukhtalifan id fihi kalamun radid wa kalamun qadban wa kalamun muhim wa kalamun mustaqim wa kalamun jabbar mutakabbir la yubali wa kalamun hannan mutaqaddir la yumal. Di sini memang agak susah berat ya teman. Kali ini bahasa wali, bukan bahasa orang biasa, ini bahasa wali.
Jadi pelajarannya sudah bukan pelajaran untuk orang biasa ya. Jadi mukasyafah, bagaimana melihat sesuatu yang di luar indera manusia. La takunu illa ba'da tabarri, kecuali sudah berada pada level kelas tabar. Tabar itu apa sih tadi? Tabar itu bisa melepaskan semua hal-hal yang ada di dalam ancaman-ancaman di dalam Quran gitu ya. Bahkan bisa mengatakan semuanya ini adalah dari Allah, biqaulihi wa quwwatihi. Ya. Dan sudah pada masuk tazkiyah, pada proses pentazkiyahan yang ada di dalam dirinya sendiri. Artinya ini level yang paling tinggi ya. Dari amal batin itu sudah merasa semuanya dari Allah dan semua hal yang didapatkan itu adalah dari Allah, sehingga pada akhirnya ketika dia sudah mencapai pada derajat yang sangat tinggi sekali, dia bisa tabar min haulihi wa quwwatihi wa iltifat ila nafsi baina ridha wa tazkiyah. Jadi menyadari dengan sangat sungguh-sungguh apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran dengan sangat-sangat ya sadar diri. Ketika membaca ayat-ayat yang untuk orang bertakwa, merasa saya ini belum bertakwa, saya masih banyak kesalahan, saya masih banyak kekurangan. Ketika membaca ayat-ayat yang isinya adalah ancaman, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholat, alladzina hum yura'un, orang-orang yang riak, hanya pamer saya sholat ini, pamer saja supaya itu, supaya seperti itu. Nah, ketika sudah bisa melepaskan dari hal-hal semacam ini, gitu kan, dari bagaimana melihat ayat-ayat Al-Quran dengan bersikap ya dengan ayat-ayat ini dengan sangat luar biasa dan merasa belum bertakwa dan harus berusaha untuk terus bertakwa kepada Allah, merasa taksir, merasa bahwasanya dia itu masih dalam keadaan lengah, masih dalam keadaan belum mencapai pada derajat ya, yang mana Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada dirinya, sehingga terus mendekat ya, sehingga mencapai pada makom namanya mukasyafah. Mukasyafah ini bahasa wali. Jadi kalau orang sudah mencapai makom mukasyafah ini, tentunya dia akan melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh indra biasa. Nah, mukasyafah, nanti ada musyahadah, dan nanti juga ada istilahnya isyarah. Ini bahasanya bukan bahasa orang biasa ya. Artinya sudah mencapai pada level yang bukan orang sembarangan. Jadi kalau orang sudah bisa mencapai amal batin yang tadi disebutkan itu, yang sampai 10 yang pertama apa tadi, bagaimana mengagungkan Allah, ketinggian Allah, maksudnya keagungan Allah, kemudian bagaimana mengagungkan Al-Quran, bagaimana hadir hati kita kepada Al-Quran dan meninggalkan semua hal yang tidak penting, atau hadisun nafs, berkhayal membaca Quran. Ketika membaca Al-Quran menghayal macam-macam dan terusnya, kemudian bisa mencapai tadabbur, menghayati tafahum, mempelajari semua hal yang ada di dalam Al-Quran, kemudian bisa takhalli an mawaqil faham, bisa menghindari semua hal yang bisa menjadikan kita tidak paham dengan baik ya. Kemudian bisa takhsis ya, bisa memposisikan diri bagaimana ayat yang Al-Quran, yang ayat perintah itu kita anggap perintah dan harus kita penuhi,
ayat yang berkenaan dengan larangan harus dipatuhi gitu kan. Kemudian bisa ta'assur, ya, berpengaruh, menjadi pengaruh dalam dirinya setelah membaca Al-Quran, ada pengaruh yang luar biasa. Kemudian taroki, ya, tadi ada 3 derajat tadi, derajat muqarrabin, derajat ashabul yamin, sampai tabarik. Nah, kalau sudah bisa semua ini, maka akan ada yang namanya nanti mukasyafah. Nah ini berat, saya tuh belum sampai masuk level ini. Belum sampai. Mungkin sampai tadabbur itu sudah kadang hilang, kadang enggak ya. Tafahum. Nah untuk ke taksis, ta'aruf, ta'aruf berat sekali. Saya sendiri itu masih levelnya masih belum bisa ke situ. Gitu. Apalagi yang gitu. Jadi ini pelajarannya bukan pelajaran kelas ecek-ecek, ini pelajarannya kelas wali. Ya, ini berat. Jadi ini tentunya masih akan terus dipelajari, terus diulang-ulang. Jadi kita bukan kita sembarangan, ini yang gede. Kita punya level tinggi. Ya. Makanya saya ulang-ulang terus karena berat, pelajarannya berat sekali. Gitu ya. Baik, itu kita sudah selesaikan di bab 3, yang terakhir nanti bab 4 sifat Al-Quran wa tafsir bi qawlin bayyinah. Wallahu a'lam.